Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Karena saya buatnya video ini siang. Jadi hari ini saya mau bahas video tentang berpikir, ya berpikir tepatnya berpikir benar, bukan berpikir positif, bukan berpikir negatif. Ya jadi berpikir tuh nggak selalu harus positif, tapi juga jangan juga berpikir negatif. Oke, nggak harus selalu positif, tapi juga jangan selalu negatif. Misalkan kayak gini, teman-teman itu jalan ke daerah yang memang udah rawan rawan penculikan, rawan perampokan, rawan pembegalan, tempatnya sepi di dalam gang. Terus Anda berpikir positif bahwa lewat situ aman. Ya, boleh sih, boleh berpikir positif, cuma ya harus pada tempatnya. Kalau sudah tahu itu bahaya, ya itu bahaya, apalagi Anda nggak dibekali dengan teknik self defense, ya teknik self defense, pertahanan diri, ya nggak bisa, nggak ada gunanya berpikir positif itu. Apalagi di situ nggak ada orang kayak gitu. Nah, di dalam gang itu nggak ada orang, jadi kalau kenapa kan ya percuma berpikir positif itu. Oke ya, jadi berpikir positif ini nggak selalu benar, tapi ya, kita harus berpikir benar kayak gitu. Jangan juga berpikir negatif. Misalkan nih, anda sudah dibekali, silat, udah bisa silat, terus punya amalan, misalkan ya kebal tubuh, misalkan punya kodam, misalkan bisa membantu kayak gitu. Terus Anda sangat yakin sekali, dan Anda sudah pernah buktikan sebelumnya bahwa memang semua itu dapat membantu Anda. Ya, Anda boleh saja berpikir boleh saja lewat situ. Jangan, misalkan Anda sudah punya kemampuan tersebut, Anda tetap berpikir negatif bahwa di situ banyak buka, aku nggak berani lewat situ. Itu kan namanya berpikir negatif duluan. Padahal kita ini udah dibekali kemampuan yang memang oke, gitu. Jadi memang berpikir itu harus tepat. Antara berpikir positif atau berpikir negatif itu harus tepat. Jadi yang benar apa? Berpikir benar. Berpikir positif dibarengi dengan usaha yang memang sudah kita lakukan, sudah kita punyai perangkat-perangkatnya. Ya misalkan tadi silat, bisa punya kemampuan ini itu dan lain sebagainya, ya itu bagus. Cuma kalau misalkan berpikir positif tapi nggak ada usaha di belakangnya, misalkan ya kita nggak punya apa-apa kok, beraninya lewat situ, kita nggak punya ini itu, nggak punya kemampuan self defense, kok beraninya jalan ke gang yang banyak begalnya, kan itu jadi nggak baik. Jadi salah namanya berpikir positif kalau gitu. Mending kita mundur aja, itu baru benar. Nah kayak gitu. Contoh misalkan teman-teman dia ketemu orang diajak bisnis, kan kita belum tahu bisnis awalnya. Habis itu teman-teman ternyata bisnis itu nggak profit, orangnya hilang, uangnya Anda hilang juga. Dan suatu hari beberapa bulan ke depan orang itu muncul lagi nawarin bisnis yang sama. Apakah harus berpikir positif? Nggak harus berpikir positif. Kita nggak harus berpikir positif bahwa yang kali ini mungkin profit lah sama orang ini gitu. Ya nggak harus begitu, karena informasi sebelumnya Anda sudah punya informasi sebelumnya bahwa dia itu udah gagal kayak gitu. Nah di sebelumnya kok mau lagi Anda mau ngikutin, ya mending nggak usah, mending cari yang lain aja kayak gitu kan ya. Itu baru berpikir benar. Nggak harus selalu berpikir positif, tapi jangan juga terlalu berpikir negatif. Jadi harus seimbang antara keduanya. Namanya apa? Yaitu tadi berpikir benar. Lantas gimana kalau kita sakit? Kalau kita sakit tuh misalkan sakit gigi, giginya ini udah diperiksa, ternyata giginya lubang. Ternyata giginya lubang, bolong, keropos. Habis itu Anda berpikir positif bahwa itu nanti bisa sembuh sendiri. Ya nggak salah. Cuma kalau nggak dibekali kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri, ya menahan sakit, terus melakukan regenerasi sel dengan cepat, kayak gitu, menumbuhkan gigi dengan cepat, ya itu bakalan percuma.
Anda nggak punya kemampuannya, ya kita nggak bisa kemampuannya, tapi ya kita nggak punya kemampuannya buat numbuhin cepat. Pasti ada prosesnya bahwa gigi itu bakalan tumbuh, tapi giginya lagi rusak, lagi bolong, kropos, nggak diapa-apain langsung kita berharap ini sembuh gitu aja, nggak bisa. Itu namanya terlalu berpikir positif, coba nggak pada tempatnya. Nanti harus gimana? Ya berpikirnya benar, diapain ya? Untuk mencegah nyerinya kita bisa minum herbal. Ya, untuk memperbaiki giginya mungkin kita perlu ke dokter gigi, ke tembel mungkin, kayak gitu. Terus misalkan nih Anda sakit, didiagnosa sakit A, sakit pengapuran misalkan, didiagnosa penyakit pengapuran sama dokter A. Bagaimana cara berpikir kita? Apakah kita harus berpikir positif bahwa itu nanti bakalan sembuh? Boleh berpikir positif bahwa itu nanti bakalan sembuh, tapi dibarengi hal-hal yang bisa menunjang usaha-usaha kita, yang bisa menunjang bahwa itu beneran sembuh. Ya, itu beneran sembuh. Jangan kita berpikir positif, biar aja nanti sembuh sendiri. Santai, dia nanti sembuh sendiri. Tapi kita kerjaannya minum minuman keras, minum yang kadar alkoholnya tinggi, ya mana bisa sembuh? Ya kagak bisa kayak gitu. Jadi nggak ada gunanya berpikir positifnya tadi. Yang benar adalah berpikir benar. Berpikir benarnya adalah kayak gini. Berpikir positif bahwa itu bisa sembuh, dan kita lakukan usaha. Usahanya apa-apa aja. Misalnya untuk pengoroplosan ini biasanya kita dianjurkan banyak-banyak minum kalsium, susu misalkan. Dan jangan terlalu berpikir negatif. Aku bisa nggak ya sembuh ya? Kata dokter ini parah. Aku harus ngapain ya? Itu kan terlalu negatif pikirannya. Udah jangan diapa-apain, mending aku bentar lagi mau mati kayak gitu. Mending nggak usah diapa-apain. Aku takut kenapa. Aku pasrah aja sudah. Nah, ini terlalu negatif. Ya, terlalu negatif, jadi nggak ada gunanya negatif itu, nggak ada gunanya kalau sudah padahal kita punya informasi bahwa susu itu mengandung kalsiumnya bisa untuk menyehatkan tulang kayak gitu. Jadi percuma akhirnya kita berpikir negatif, nggak ada manfaatnya, malah tambah nggak ada manfaatnya, malah tambah ketakutan kita. Berpikir negatif itu harus pada waktu yang tepat, tempat yang tepat. Oke. Daripada kita harus menanggung hal-hal yang tidak kita inginkan, mending kita berpikir dengan benar. Oke ya. Misalkan dalam hal lain lagi. Anda sakit. Anda sakit. Nggak tahu sakit apa. Anda sakit tapi nggak tahu sakit apa. Terus berpikirnya bagaimana? Anda bisa kalau berpikir positif, terlalu berpikir positif, seperti yang saya bilang tadi, lewatin aja paling nggak apa-apa kayak gitu, aja paling nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma kalau terlalu parah dan butuh sesuatu yang lain, nah itu Anda itu yang bisa merugikan kita kayak gitu. Terlalu negatif juga jangan. Aku ini kenapa ya? Jangan-jangan aku disantet. Jangan-jangan aku digangguin orang. Jangan penyakit ini parah. Periksa ke dokter. Akhirnya dokter dikasih tahu obatnya setumpuk. Aku parah banget. Akhirnya Anda tambah negatif lagi pikirannya. Habis didiagnosa ternyata sakit A, B, C. Jadi kan malah padahal penyakitnya penyakit perut doang. Masuk angin. Terus ketemu dokternya kadang diagnosanya nggak beres gitu. Ya karena saya pernah ketemu klien ini kemarin terapi tempat saya, saya tanyain diagnosanya apa, kok bisa diagnosa pengapuran, kata dokter ini. Saya bilang itu lain pengapuran, saya bilang ini penyakit ini. Ternyata dia pernah juga ke dokter lain selain si itu tadi, jawabannya sama kayak saya gitu. Oke lah, jadi materi kali ini